Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan praktikum teknik listrik dengan modul praktikum pengaturan kecepatan motor 3 fasa ya. Jadi nanti kita akan mencoba eksperimen untuk melakukan pengaturan kecepatan motor 3 fasa dengan 3 metode. Yang pertama mengatur frekuensi, kemudian yang kedua nanti mengatur jumlah kutubnya, kemudian nanti yang ketiga akan mengatur tahanan dari rotor. Nah, untuk itu karena kalian sudah siap untuk praktikum, silahkan dilanjutkan praktikumnya. Oke, untuk rangkaiannya dapat kita lihat bahwasannya pada alat ini fuse dan overloadnya kita akan abaikan, yang nantinya akan kita hubungkan dengan rangkaian yang ada di kontaktor magnet. Oke, untuk rangkaian tadi pada L1 kita hubungkan dengan yang ada di off. Off ini outputannya akan kita hubungkan dengan on, seperti yang ada di gambar. On ini nantinya keluarannya akan kita hubungkan dengan K yang ada di A1, dan output dari A1 ini yaitu A2 akan dihubungkan langsung dengan N yang ada di inverter. Baik, sebelum itu kita akan menambahkan K13 dan K14 nya di tombol on yang ada tadi pada kontaktor magnet. Baik, di sini dapat kita ketahui bahwasannya untuk fuse dan overloadnya tidak ada atau diabaikan, dan kita langsung masuk ke L1-nya. Di sini L1 akan kita hubungkan dengan kontaktor magnet. Kontaktor magnet pada bagian off. Di sini keluaran dari off-nya kita hubungkan dengan inputan yang ada pada tombol on. Tombol on di sini. Kemudian pada tombol on ini keluarannya akan kita hubungkan dengan A2. Itu di sini. Sebelum itu pada bagian tombol on dapat kita paralelkan dengan K13 dan K14. Untuk inputannya K13 akan kita hubungkan dengan inputan pada tombol on. Selanjutnya pada K14 akan kita hubungkan langsung dengan yang ada di output pada tombol on. Selanjutnya setelah kita rangkai seperti ini, maka pada A2 dapat kita langsung hubungkan ke bagian N yang ada pada inverter otomatis. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke tahap berikutnya, yakni menyiapkan motor DC dan juga generator 3 fasa, di mana mereka itu dikoppelkan untuk menggabungkannya. Baik teman-teman, di sini kita akan memberikan masukan ke motor DC. Nah, untuk itu kita memasang inputan plus ke arah motor DC, di mana inputan tersebut akan dimasukkan ke bagian A1, kabel merah ini. Nah, A1. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan minus tersebut ke A2. Nah, tombol minus ini ke A2 tadi. Untuk minusnya yang ini. Nah, untuk minus ini tadi kita hubungkan ke A2. Nah, K2. Setelah dihubungkan ke A2, maka rangkaian ini dibuat rangkaian shunt, di mana bagian A1 ini akan dihubungkan ke S1, dan untuk A2 akan dihubungkan ke E2. Seperti itu untuk penghubungan rangkaian secara shunt. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk di bagian generator 3 fasa, di sini kita akan merangkai ke arah inputan untuk kontraktor, di mana di sini adalah U, V, dan W. Untuk kabel tersebut kita akan hubungkan 3 kabel tersebut, U, V, W tadi, kita akan hubungkan ke arah
inputan kontraktor, di mana posisi inputan adalah di bagian atas ini, UVW. Nah, setelah itu, setelah kita hubungkan secara inputan ke arah kontraktor, kita akan gabungkan untuk bagian pertamanya, bagian satunya, yakni di sini adalah U, V, dan W dirangkai secara hubung bintang. Seperti itu teman-teman. Setelah dirangkai secara hubung bintang, kita akan menghubungkan mengeksitasikan si generator 3 fasa ini, yakni di bagian bawah ini itu ke arah inputan di sini. Nah, di mana plus dan minusnya itu akan dihubungkan di bagian bawah bagian ujung sini yang merah untuk bagian plus dan minus di bagian sini di tengahnya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Setelah kita menghubungkan tadi generator 3 fasa ke kontraktor ini, ke inputan kontraktor, maka kita juga harus menghubungkan output dari kontraktor ini ke arah motor AC. Nah, di sini. Nah, untuk di bagian atas seperti sebelumnya, di bagian generator itu ini juga dihubung bintang. Ini kita bisa lihat di mana ini adalah W, U, dan V. Untuk di bagian bawah U1, V1, W1 itu dihubungkan dengan outputan dari kontraktor, di mana arus tersebut nanti akan bisa kita hitung. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan menggabungkan seluruh rangkaian yang sudah kita buat tadi. Untuk pertama, dapat kita lihat bahwasannya pada motor DC itu akan dikapelkan dengan yang ada di generator 3 fasa. Di sini akan dikapelkan seperti ini kapelannya. Oke. Kemudian pada inputan dari motor DC ini akan kita hubungkan dengan yang ada inputan pada motor DC di sini. Yang positif tadi kita hubungkan dengan positif yang ada di motor DC, kemudian yang negatif kita hubungkan dengan yang negatif tadi motor DC. Selanjutnya pada bagian eksitasi generator, itu eksitasi yang ini ya. Eksitasi yang ini kita juga menghubungkan langsung ke generator. Di sini positif kita hubungkan yang tadi seperti di generator ya, ada positif, bagian positif yang merah ini. Kemudian untuk yang negatifnya kita hubungkan kembali ke bagian negatif yang ada di sini. Baik. Kemudian untuk kontaktornya, pada rangkaian yang sudah kita buat tadi, yaitu mengatur frekuensi, kita bisa membuat rangkaian kontaktor, di mana rangkaian kontaktor ini yang sudah kita susun sedemikian rupa, itu kita hubungkan dengan voltmeter, kemudian dihubungkan kembali dengan tang ampere, di mana tang ampere ini kita akan mengukur yang namanya frekuensi. Selanjutnya, pada outputan ini, yang tadi kita seperti jelaskan, kita akan hubungkan dengan generator outputnya, itu generator AC. Baik teman-teman, setelah tadi rangkaian dan alat-alat siap untuk dinyalakan, maka kita akan mulai menyalakan alat-alat tersebut dengan langkah yang pertama adalah panel power supply ini dinyalakan dengan tombol start yang warna kuning ini. Nah, bisa dilihat panel power supply ini sudah siap untuk digunakan, dan kita akan beralih ke saklar dari motor DC. Oke, di sini kita hidupkan. Nah, di sini sudah dapat kita lihat kopel dari motor DC dan juga generator 3 fasa sudah berputar, tandanya mereka dapat digunakan. Nah, di sini kita melihat kembali ke arah tachometer. Nah, tachometer ini dengan nilai kurang lebih 1500 rpm. Setelah itu kita beralih ke arah kontraktor magnet. Di sini kita mengecek apakah bisa digunakan dengan tombol on. Nah, kita dengar. Oke,
ada suara berarti kontraktor magnet ini siap untuk digunakan. Setelah tadi ditekan tombol on, maka kita nyalakan saklar eksitasi di sini. Nah, kita nyalakan. Oke, sudah menyala, maka kita dapat melihat untuk motor AC itu sudah berputar, tandanya sudah siap untuk diambil datanya untuk perputarannya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, setelah tadi alatnya sudah dinyalakan, maka kita akan mengambil data. Untuk yang pertama tadi ini di tachometer, yakni 1500 rpm. Setelah itu kita beralih ke arah di sini, frekuensinya, mengecek frekuensi menggunakan tang meter. Nah, di sini sekitar 50 Hz. Nah, setelah 50 Hz, maka kita lihat juga untuk tegangannya dapat dilihat untuk sekitar 380 volt. Nah, setelah tegangan dan juga frekuensi dilihat, maka kita mencoba untuk menekan tombol on pada kontraktor magnet. Nah, setelah ditekan tombol on, maka dapat kita lihat tegangannya ini akan drop off. Nah, untuk itu, maka kita akan atur tegangan tersebut kembali menjadi 380 dengan memutar di bagian sini. Nah, untuk menambahkan tegangannya menjadi 380. Nah, seperti itu. Oke, setelah tadi kita ketahui bahwasannya tegangan itu drop off ya, maka kita akan coba naikin lagi nih di eksitasi generatornya hingga menunjukkan tadi nilainya pada voltmeter yaitu 380. Nah, setelah kita ketahui di voltmeter tuh nilai 380 lebih kurang, maka kita dapat mengecek nih di frekuensinya apakah sudah 48 Hz. Di sini ini 50 kan, maka kita akan menurunkan ke 48 dengan memutar pada bagian ini. Baik teman-teman, untuk mengukur motor AC ini kita dapat menggunakan tachometer digital. Nah, untuk caranya ya ini kita posisikan. Yang pertama, jangan terlalu tegak dengan putaran di sini, dengan ring di sini. Karena apa? Karena di sini nilainya akan sangat besar. Karena sinar ini akan memantul kembali ke arah sensor si tachometer digital ini. Nah, lihat kan angkanya besar di sini. Nah, angkanya tadi lumayan besar. Nah, jadi posisi yang benar adalah kita agak miring karena sinar itu akan bukan dipantulkan kembali, melainkan dipantulkan ke benda yang lain sehingga tidak merusak atau tidak mengacaukan hasil nilai dari RPM atau putaran dari si ring tersebut. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan datanya yakni sekitar 2800. Untuk tadi jika tegak dengan ring tersebut, maka itu hasilnya sekitar 3000-an. Lumayan sisi yang cukup jauh. Jadi di sini mendapatkan data 2800-an. Oke, gitu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita dapatkan nilai pada tang ampernya yaitu sebesar 48 Hz, maka kita dapat melihat pada voltmeternya yaitu kita atur hingga tadi sekitar 380 volt dengan mengatur memutar pada bagian sini, yaitu pada bagian eksitasi generator. Maka setelah dapat nilai 380 volt, lebih kurang 380 volt, kita dapat melihat pada tang ampere untuk mengukur arus pada motor AC yang ada di sini. Itu dapat nilai arusnya itu sekitar 0,03 ampere. Baik, untuk saat ini kita akan mengambil data, yaitu yang pertama yaitu tentang mengatur frekuensi dengan menggunakan metode Watt-Leonard. Di sini dapat kita lihat. Kemudian di sini dapat kita ketahui nih nilai frekuensinya. Frekuensi pada generator itu sebesar 48 Hz. Maka kita dapat melihat pada tang ampere yang sudah kita tadi ukur. Di sini sudah pas ya, 48 Hz. Maka kita dapat mengukur tegangan pada generatornya dengan melihat voltmeter pada sisi sini. Nah, di sini kita dapat melihat lebih kurang 381.
Kita bisa catat dulu 381 volt. Kemudian untuk arus pada eksitasi, kita dapat melihat nilai pada eksitasi generator tadi itu lebih kurang 0,96 ampere. Ampere, benar ya. Kemudian kita mencari nilai arus motor. Di sini kita dapat melihat di tang ampere dengan menunjukkan nilai 0,03 ampere. Yang tadi sudah kita hubungkan dengan motor AC di sini. Oke. Setelah itu kita mengukur banyaknya putaran motor. Oke, didapatkan nilai lebih kurang 2858. Sekian teman-teman untuk data selanjutnya, maka kita akan memvariasikan nilai frekuensinya dari generator. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke percobaannya. Di sini kita akan mengganti output dari generator 3 fasa, yaitu U, V, W, menjadi di dalam suatu inverter. Nah, jadi si generator dan juga motor DC itu nanti digantikan dalam sebuah inverter ini. Nah, di mana nanti output dari si inverter ini akan dijadikan output untuk si kontraktor magnet ini. Nah, ini dia. Nah, selain itu, di sini kita karena tadi udah nggak pakai generator dan motor DC, maka eksitasinya juga dihilangkan seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita lihat untuk tombol ini dipastikan ini off semua ya teman-teman kondisinya. Nah, untuk mengaturnya di sini ada pertama adalah untuk menaikkan dari nilai frekuensinya di sini max kita atur. Nah, di sini kita atur maxnya. Nah, dari sini nanti kita atur di sini diputar berapa kali sesuai dengan data yang dicari. Di sini ada forward ini untuk menjalankan, ada reverse. Ini reverse kalau dijalankan berarti akan kebalik putarannya. Nah, setelah itu ada RH ini putaran maksimum. Ini medium, RM itu putaran medium, RL itu putaran low atau minimal. Dan juga nanti di sini ada untuk outputnya untuk di stop gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menyalakannya teman-teman. Baik, di sini kita akan menyalakan dari si inverter. Pertama di sini kita akan nyalakan tombol start. Oke, berarti bisa digunakan. Di sini akan muncul nilai frekuensinya, akan kita lihat nanti di bagian sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyalakan panel power supply-nya. Oke. Nah, setelah sudah menyala, maka kita akan mengaturnya nih di bagian sini. Nah, nilai max-nya kita atur dengan melihat si frekuensinya. Oke, di sini karena masih off ya teman-teman. Nah, maka dinyalakan forwardnya. Oke, udah nyala, kita naikkan teman-teman. Nah, sini naik, sorry. Oke, di sini kita awalnya 0, kita naikkan menjadi mungkin sekitar 0,7 ya. Maka kita bisa lihat tegangannya di bagian sini. Nah, di sini akan jalan tegangannya, akan hidup dan juga akan ada arusnya. Oke, gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengambilan data pertama di sini kita akan melihat langkah kerja, yakni di pengambilan data diinginkan adanya data pertama yakni 0 Hz. Nah, setelah kita pastikan bahwa frekuensinya 0 Hz, kita tekan tombol on di kontraktor magnet. Oke. Ketika sudah ditekan tombol on, maka kita lihat tegangannya di sini 0. Dan juga untuk arusnya juga 0 ampere. Nah, bisa dilihat. Selain itu, kita lihat juga putaran dari si motornya, motor AC. Apakah berputar? Ternyata tidak berputar, teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut ke pengambilan data kedua. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu mengatur putaran dengan merubah tahanan rotor.
Di sini kita yang sebelumnya kita hubungkan UVW ke dari inverter ke kontaktor, maka kita akan mengubahnya ke panel power supply di sini. Jadi yang tadi U bisa kita hubungkan dengan L1, V di L2, dan W di L3. Selanjutnya dari sini kita akan menghubungkan ke kontaktor, ke inputan kontaktor di sini di L1, L2, L3. Sini ya, L1, L2, L3. Dari inputan ini kita akan menghasilkan output. Yang outputnya ini akan dihubungkan dengan yaitu T1, T2, T3. Sini akan dihubungkan dengan motor rotor lilitan. Sini akan kita hubungkan dengan UVW1, itu bagian tengah ya teman-teman. Jadi U yang tadi di bagian T1, V-nya di T2 tadi, dan W-nya itu di T3 sini. Oke, dari sini kita akan menghubung singkat atau hubung bintang dengan U, V, W2-nya di atas sini. Nah, dari sini dari motor rotor lilitan kita akan menghubungkan dengan hambatan luar atau rheostat. Di sini kita dapat melihat ya di bawah ini itu ada KLM. Kita dapat menghubungkan dengan hambatan luarnya sesuai juga ya teman-teman. Sini K paling ujung sebelah kanan, sebelah kiri. Sini K sebelah kiri, paling ujung sebelah kiri. Terus kita hubungkan dengan motor rotor lilitannya bagian sebelah kiri juga sini. Selanjutnya pada bagian L kita hubungkan ke tengah dari motor rotor lilitan ini, dan L, M, dan M ini kita akan hubungkan dengan M pada motor rotor lilitan ini. Oke. Dari rangkaian ini dapat kita ukur dengan menggunakan beberapa alat. Di sini kita akan menggunakan yang namanya voltmeter. Voltmeter ini gunanya adalah untuk mengukur tegangan pada motor. Selanjutnya kita akan mengukur yang namanya arus pada rotor. Di sini arus pada rotor dihubungkan dengan hambatan luar ya. Selanjutnya di sini kita mengukur juga yang namanya arus pada motor. Di sini kita langsung menghubungkan dengan motor yang ada di sini. Lalu kita juga bisa mengukur yang namanya RPM atau jumlah putaran dengan menggunakan alat yang namanya ini yaitu taciometer. Baik teman-teman, setelah kita merangkai rangkaian yang seperti tadi kita buat, maka kita selanjutnya akan mengambil data. Sebelum itu kita akan menghidupkan panel power supply-nya dengan menekan tombol start. Lalu kita akan menekan tombol pada on pada kontaktornya. Setelah berbunyi seperti itu, maka kita lihat pada motornya apakah sudah bergerak. Ternyata sudah ya. Baik, kita akan langsung saja mengukur pada yang pertama, yaitu kita akan mengatur hambatan luar di 50 ohm. Bisa kita lihat di sini. Itu pada nilai 50 ohm. Langsung saja kita lihat ya pada alat-alat pengukurnya. Di sini kita melihat bahwasannya pada voltmeter ditunjukkan nilai sekitar 380 volt. Selanjutnya kita akan mengukur yang namanya arus pada rotornya. Kita bisa melihat di sini alatnya yaitu tang ampere. Di sini menunjukkan angka 0,01 ampere. Lalu kita mengukur arus pada motornya. Di sini dapat kita lihat ya, yaitu menunjukkan nilai pada 0,10 ampere atau 0,1 ampere. Lalu kita akan mengukur banyaknya putaran dengan menggunakan alat taciometer. Oke, nilainya yaitu 1440 RPM. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba pada variasi data yang lainnya. Baik teman-teman, setelah kita dapatkan data 1 dan data 2-nya, kita akan mencoba pada data ketiga, yaitu pada hambatan 12,5 ohm. Ya, langsung saja kita ke percobaannya ya. Di sini kita akan memutar hambatan luar atau rheostat di 12,5 ohm.
Oke, sudah 12,5 ohm, maka kita dapat langsung mengukur pada tegangannya, tegangan motor. Di sini menunjukkan nilai 381 volt. Oke, 381 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada rotornya di sini. Menunjukkan nilai 0,02 ampere. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada motornya. Di sini menunjukkan 0,10 ampere. Langsung saja selanjutnya kita akan mengukur jumlah putaran atau RPM pada motor ini. Ya, dapat kita lihat itu pada 1481 RPM. Oke, sekarang kita akan mencari data yang terakhir, yaitu pada hambatannya itu 0 ohm. Kita akan memutar pada hambatan luarnya. Ya, sudah menunjukkan nilai 0 ohm. Selanjutnya kita akan mengukur tegangannya, yaitu kita dapat lihat di voltmeter ya. Di sini menunjukkan angka 381 volt. Lalu kita akan melihat arus pada rotornya. Di sini menunjukkan angka 0,02 ampere. Kemudian kita melihat pada arus pada motornya. Di sini menunjukkan 0,10 ampere atau 0,1 ampere. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur banyaknya putaran atau RPM-nya pada motor. Ya, kita lihat itu pada 1495 RPM. Oke. Oke, kita dapat melihat ya data-data yang sudah kita dapatkan pada percobaan ini. Di sini kita dapat melihat nilai pada arus rotor, yaitu ada sedikit kenaikan ya. Sini ada kenaikan mulai dari 25 sampai tadi 12,5. Sini ada penaikan dari 0,01 menjadi 0,02 ampere. Kemudian untuk banyaknya putaran atau RPM ini tetap naik juga ya, tetap naik dari 1440 hingga akhirnya tadi 1495 RPM. Kemudian pada tegangan motor itu lebih stabil di 381 volt. Lalu pada arus pada motornya itu stabil di 0,1 ampere. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke percobaan yang kedua, yaitu mengatur putaran dengan merubah jumlah kutub. Di sini kita akan merangkai dengan menggunakan dua kontaktor. Sini ada kontaktor 1 dan sini ada kontaktor 2. Untuk kontaktor 1, kita akan menjalankan motor dengan kutub ganda dan tersambung dengan delta. Kemudian untuk kontaktor 2 yang di sini itu motornya itu akan berjalan dengan kutub ganda yang terhubung dengan bintang-bintang. Oke. Kita akan masuk ke rangkaiannya. Untuk rangkaian, kita akan membuat ya seperti yang ada di gambar. Seperti yang di gambar. Rangkaian pertama adalah dari panel power supply akan kita hubungkan dengan input dari off. Jadi dari L1 kita akan hubungkan dengan input pada off di sini. Di sini ya teman-teman. Selanjutnya dari output dari off ini akan terhubung dengan input dari on 1. Merah ini terhubung dengan input on 1 bawah ini. Selanjutnya output dari on 1 akan terhubung dengan K2. Outputnya ini yang di bawah akan terhubung dengan K2. K2 sama-sama seperti kita ketahui di sini posisinya. K2 di sini. Selanjutnya output dari K2 akan kita sambungkan dengan K1. Dari sini kita akan sambungkan yang warna kuning ini ke K1 di sini. Oke. Selanjutnya output dari K1 yaitu di A2 itu akan kita hubungkan dengan netral. Ya, kabel hitam ini akan kita hubungkan dengan netral. Ya, di bawah ya kabelnya yang paling ini.
depan. Oke, selanjutnya oh ya, sebelum itu kita akan memparalelkan tombol on itu dengan K1. Jadi di sini tombol on kita paralelkan dulu dengan K1. Jadi di sini yang atasnya inputnya kita hubungkan dengan yang di 13 di sini, yang di K1. Kemudian output yang di 14 pada K1 kontraktor 1 akan kita hubungkan dengan output pada on 1 ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke on 2. Jadi dari output off kita akan sambungkan dengan input dari on 2. Di sini kita akan sambungkan dengan input on 2, kabelnya yang di bawah ya. Kabel yang di bawah. Selanjutnya output dari on 2 akan kita sambungkan dengan K1. Jadi yang di bawah ini akan kita sambungkan dengan K1. Ya, ini jadinya kabelnya di kabelnya di mana nih? Oh ya, K1 di sini. Oke, selanjutnya output dari K1 yaitu di sini di 22 akan kita sambungkan dengan K2. Kuning ini ya. Kita sambungkan dengan K2 di sini, posisinya di sini. Tas ini di A1. Lalu output dari K2 akan kita hubungkan dengan netral. Ya, di sini paling belakangnya. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita sambungkan dengan rangkaian seperti ini, yang seperti ada di petunjuk kerja. Nah, di sini kita sambungkan RST ke K1. Nah, di mana dari panel power supply ini di L1 kita sambungkan juga ke kontraktor 1, di mana di sini ada di L1 juga. Nah, sesuai dengan jalurnya. Untuk L2 kita ambil jalurnya dari L2 di power supply di sini, L2 ini kita sambungkan ke arah L2 di sini, teman-teman. Nah, begitu juga dengan L3, kita sambungkan dari L3 di panel power supply ke arah L3 di sini, teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah nyambung, dari sini outputnya kita sambungkan ke motor 3 fasa di sini, teman-teman. Nah, di sini urut ya, teman-teman. Tadi yang untuk yang pertama itu ada di W, di sini V, ini U. Jadi berurutan ya, teman-teman, sesuai dengan di sini rangkaiannya. Nah, nanti masuk ke arah sini. Di sini ada U, V, W, gitu, teman-teman. Bisa dilihat juga nanti nyambungnya di sini, teman-teman. Nah, untuk W-nya kemana dari ujung sini? Misalnya ini ke U1, misalnya UW, UV, gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah tadi udah untuk kontraktor pertama, kita sambungkan sekarang untuk kontraktor yang kedua. Nah, untuk kontraktor yang kedua ini berbeda dengan kontraktor yang pertama, karena di sini untuk R-nya yang ada di L1 di sini, ini diibaratkan dengan R. Nah, ini tuh disambungkan ke L3. Nah, bisa dilihat teman-teman dari sini. Nah, dari R sini kita sambungkannya ke 3. Ini 1 2 3. Berarti kita sambungkan ke L3, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat L3. Nah, untuk S-nya itu seperti biasa, S-nya di sini L2. Nah, L2 ini masuknya ke L2. Nah, untuk L3 atau T-nya itu masuk ke L1. Nah, sekarang untuk outputnya kita sambungkan lagi ke arah motor 3 fasa ini. Nah, di mana ini ada di bagian bawah ya, teman-teman. UVW-nya. Ini UVW yang kedua, di mana ini tuh akan menerangkan untuk yang kedua itu adalah kutub yang satu, dianggap satu, teman-teman. Dia ada 2 kutub tapi dianggap satu, atau kutub ganda tapi dianggapnya 1 putaran. Nah, semakin di sini untuk yang atasnya ini dianggap sebagai kutub yang banyak, kutub ganda tapi dia itu dianggap banyak, gitu, teman-teman. Kenapa dianggap banyak? Karena tadi ini kita akan menyambungkan di arah ujung-ujungnya sini, teman-teman. Oke. Nah, selain itu, kalau misalnya sudah dianggap tadi udah tersambung semua, maka dapat kita lihat kalau secara teori untuk yang tadi kutubnya lebih banyak, dia itu akan berputarnya lebih sedikit dibanding kutub yang lebih sedikit, karena kutub yang lebih sedikit itu memiliki putaran yang lebih banyak.
Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita nyalakan untuk alat-alatnya dan juga motor 3 fasa ini, saya perjelas untuk yang UVW1 ini dihubungkan secara delta teman-teman. Nah di sini, kenapa secara delta? Secara delta ini menunjukkan bahwa kutubnya itu memiliki kutub ganda yang lebih banyak nanti dibandingkan yang dihubung secara bintang-bintang teman-teman. Nah di sini di UVW2 ini akan dihubungkan secara bintang-bintang dengan kontraktor yang kedua teman-teman. Nah di kontraktor kedua ini yang dihubungkan secara bintang-bintang ini memiliki kutub ganda yang dihubungkan secara bintang-bintang dan memiliki ibarat kutub yang memiliki satu pasang dan lebih sedikit dibandingkan dengan kutub yang dihubungkan secara delta teman-teman. Gitu. Baik teman-teman, sekarang kita mencoba untuk menyalakan dari motor 3 fasa dan juga kontraktornya. Di sini kita on-kan terlebih dahulu. Kita start teman-teman. Oke, di sini dapat dilihat untuk panel power supply-nya sudah bisa digunakan. Kita ke arah tombolnya teman-teman. Nah di sini tombol 1 delta yang terhubung secara delta. Nah di sini tadi sudah saya jelaskan. Tombol yang terhubung secara delta ini memiliki kutub yang lebih banyak dan juga putarannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang terhubung secara bintang-bintang teman-teman. Nah coba kita buktikan ya teman-teman. Kita tekan tombolnya, tombol on-nya. Oke, sudah bisa dilihat untuk kontraktornya. Nah di sini kita gunakan tensiometer. Oke, didapatkan untuk datanya sekitar 1496 RPM teman-teman. Oke, sekitar 1496. Di sini terbukti belum terbukti teman-teman. Kita lanjut ke tombol yang kedua. Di sini sebelum kita tekan tombol yang kedua, kita off-kan terlebih dahulu teman-teman. Oke. Setelah di-off-kan baru kita nyalakan. Nah, perlu diingat di sini terhubung secara bintang-bintang di mana kutubnya lebih sedikit dibanding dengan yang terhubung secara delta. Oke, kita tekan teman-teman. Nah, dapat kita lihat kembali ke arah motornya. Di sini dilihat untuk putarannya sekitar 2989 teman-teman RPM. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tadi yang terhubung secara bintang-bintang itu akan lebih banyak putarannya dibandingkan yang terhubung secara delta, atau kutub yang lebih banyak akan lebih sedikit putarannya dibanding kutub yang sedikit tapi putarannya itu akan lebih banyak teman-teman. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengambil data pada percobaan yang kedua, yaitu mengatur jumlah kutub. Ya di sini ya. Nah di sini kita akan mencari yang namanya jumlah putarannya, RPM, kemudian arus dan tegangan. Oke, kita akan membuat hubungan secara delta ya. Oke, kita akan sebelumnya kita akan mengecek dulu peralatan-peralatan yang digunakan, peralatan perhitungannya. Di sini kita menggunakan voltmeter yang kita hubungkan langsung dengan output dari kontaktor yang pertama, itu secara delta ya. Kemudian kita juga menghubungkan juga pada ampere, tang ampernya. Di sini kita hubungkan dengan bagian atas ya, karena di sini yang secara delta tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk itu yang pertama kita akan menghidupkan dulu ya panel power supply-nya. Oke, ini sudah on. Oke, lanjut ke start. Oke, sudah nyala panel power supply-nya, maka bisa kita gunakan yang pada kontaktornya. Kita klik tombol yang pertama, on yang pertama. Oke, sudah. Kita dapat melihat bahwasannya tegangan, kita lihat dulu ya, bahwasannya sudah bergerak nih motornya. Oke, kita akan mengecek dulu tegangan yang dihasilkan. Di sini tegangannya terukur 390 volt. Oke, 390 volt. Kemudian kita mendapat mengetahui arusnya yaitu sebesar 0,19 ampere. Selanjutnya kita akan mengukur jumlah putarannya. Oke, dapat dilihat pada tensiometer sekitar 1497 RPM. Oke, kita akan melihat ya pada motornya itu bergeraknya ke kanan. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke yang kedua, maka buat arahnya tetap harus ke kanan ya, harus ke depan.
dan tidak boleh berlawanan. Oke, kita akan masuk ke percobaan yang kedua, mengambil data yang kedua. Kita akan matikan dulu nih kontaktornya. Ya, dapat kita lihat itu tadi ke kanan ya. Untuk menyalakan yang tombol on yang kedua, kita akan coba nyalakan tombol on yang kedua ya di sini. Oke. Oke, dapat dilihat sudah bergerak motornya ya, teman-teman. Kemudian kita coba matiin ya. Oke, tetap ke depan ya, teman-teman. Sebelah kanan. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengambil data yang kedua, yaitu dengan hubungan secara bintang-bintang. Kita akan mencari yang namanya jumlah putaran atau RPM, lalu arus dan tegangan. Oke, kita akan mencoba menyalakan ya pada kontaktornya. Sini kita akan menekan tombol yang kedua ya, di sini. Oke, sudah menyala. Kita lihat bahwasanya motornya sudah bergerak ya teman-teman, sudah bergerak. Lalu kita lihat nih tegangannya berapa pada voltmeter. Kita lihat tegangannya yaitu 390 ya, 390 volt, 390 volt. Kemudian pada tang ampernya kita lihat bahwasannya besar arus yang mengalir yaitu 0,15 ampere. Selanjutnya kita akan melihat ya jumlah putaran pada motornya. Kita dapat melihat bahwasannya besarnya itu 2990 RPM. Oke, berarti sudah kita buat percobaan yang kedua. Maka untuk percobaan kedua ini sudah selesai. Oke, baiklah. Kita sudah melaksanakan praktikum pengaturan kecepatan motor 3 fasa. Kalian sudah melaksanakan 3 macam pengaturan, yaitu pengaturan merubah frekuensi, kemudian mengatur jumlah kuntum, dan mengatur tahanan rotor. Sedangkan untuk mengatur frekuensi sendiri, kalian menggunakan 2 metode ya, metode menggunakan radiolat dan inverter. Jadi di sini kalian bisa menyimpulkan mana yang paling baik antara 2 metode pengaturan frekuensi tadi. Kemudian secara umum dari ketiga macam pengaturan ini, kalian juga bisa dapat menentukan pengaturan mana yang paling baik atau yang paling efisien. Oke, baiklah, saya tanda tangani. Silahkan dicoba. Oke, baiklah, saya tanda tangani ya. Nanti silahkan diteruskan untuk membuat laporannya. Oke. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa lagi.